Tidak berambut atau tidak berkumis? MPS Talk, keep learning. Keep doing. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, para MPS Talk Mania, atau apa nih kita sebut? Emang kita orang mancing nih, mancing mania. MPS Talk Mania, mantap. Oke, kita ketemu lagi di MPS Talk, keep learning. Keep doing. Oke, sekarang udah masuk ke episode berapa ya? Tiga atau 4 ya? 3 ya? 3 ya episode ini, tapi kayak udah 100 ya, bingung gitu kan. Kontennya terlalu banyak yang kita pikirkan. Kebanyakan gitu. Oke, hari ini kita ngetik secara online lagi karena posisinya masih PPKM ya. Masih PPKM, jadi kita benar-benar harus mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah aja. Siap, pemerintah. Oke. Gue udah mulai lupa sih PPKM apa. Parah. Bentar, gampang. Oke, kali ini kita mau ngomongin apa nih, Mas Rian? Lebih ke arah, kita mau bakal datengin seseorang nih, Di. Seseorang yang kalau kita ketemu, siap bos, gitu terus. Ya gitu nih. Jadi mudah-mudahan nggak banyak canggung nih. Iya. Beliau ini mentor kita, atasan kita. Betul banget. Pokoknya guru lah. Ya, tapi sebenarnya bukan guru, dia bilangnya kepala sekolah. Kepala sekolah ini. Di guru-guru, berarti kan di atasnya guru ada kepala sekolah. Nah, itu dia. Betul banget. Namanya Pak Bambang Warsono. Oke, nanti kita bakal tanya-tanya terus nih. Siap. Selamat datang. Selamat datang Pak Bambang Warsono. Ini kita panggilnya Babe aja kali ya, karena kita udah biasa manggilnya Babe kan ya. Iya betul. Ya nggak masalah kan ya, Pak Bambang ya. Siap. Di, oke. Babe ini rapi banget nih, Di. Makanya gue aja, dia pakai jas, aduh gue kaos berkerah doang, tapi seenggaknya gue ada. Tapi gue tahu kayaknya bawahnya pakai kolor doang nih, pakai celana pendek doang nih kayaknya nih. Standar itu ya, standar training online ya. Oke. Standar ngajar online. Di, kita mau bahas apa nih sama Pak Bambang nih, Di? Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mungkin kita persilakan dulu Pak Bambang untuk memperkenalkan dirinya nih. Pak Bambang itu siapa? Silakan Pak Bambang. Sebelum memperkenalkan diri, kita bicara jas dulu tadi ya. Balik lagi ke jas nih. Jadi kita sebetulnya ini udah kangen banget pakai jas gitu kan, udah tiap ngajar kan biasa pakai jas. Nah, ini udah sekian lama, ya hampir boleh dikatakan hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Nah ini ternyata hari ini momennya, saya pikir ya udahlah pakai jas. Tapi online pakai jas juga dong Pak Bambang dong? Iya, sekali-kali pakai jas lah. Oke. Ya, tadi harus memperkenalkan diri ya? Siap. Kalau memperkenalkan diri, silakan saja di googling Bambang Warsono lah. Silakan dilihat. Kemudian juga Instagram saya, terus kemudian Facebook saya. Nah, di sana ada riwayat saya tentang perjalanan saya dari murid, kemudian menjadi guru, dan sekarang jadi kepala sekolah gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau ditarik garis besar, mungkin lebih dari 25 tahun lebih saya berkecimpung di dunia training, kemudian 15 tahun terakhir di dunia konsultasi, dan sekarang 5 tahun terakhir sudah masuk ke ranah-ranah anak-anak muda lah tentang digital. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi saya ini orang yang berbahagia, bersyukur karena mengalami banyak fase-fase perjalanan kehidupan maupun bisnis. Nah, kurang lebih seperti itu. Lihat saja di Facebook lah. Facebooknya apa tuh Pak Bambang? Bambang Warsono, pokoknya Bambang Warsono nggak ada 2 deh. Siap. Paling narsis.
Dari perjalanan panjang Pak Bambang nih ya, mungkin lebih ke di dunia trainingnya nih Pak Bambang ya. Ya, Yang boleh. paling berasa itu perubahannya di mana Pak Bambang? Iya, Dari yang dulu sama yang sekarang itu gitu. iya. Setiap masa berbeda-beda ya. Hmm. Ini jadi saya harus memori lagi nih, pertanyaannya mengagetkan ini. Jadi Ngulang. kalau zaman dulu itu materi jadi nomor satu ya. Waduh, Materi nomor benar-benar satu. serius belajar. Tapi kemudian melambat laun ya lama-lama dirasakan juga bahwa materi saja kurang greget gitu ya. Akhirnya kemampuan presentasi dari para trainernya menjadi hal penting ya. Jadi kemudian dekade presentasinya yang harus bagus. Nah, terus dipadukan lah ya, jadi materi dengan kemampuan presentasi. Terus kemudian berubah lagi dekade lagi, ini selama masih offline ya, berubah lagi dekade lagi kepada dekade di mana suasananya pun harus mendukung. Sehingga muncullah yang atmosfer atau ambience-nya disesuaikan dengan topiknya. Nah, itu masa-masa itu kebetulan saya lalui lah. Sampai banyak training-training yang atribut, nuansa ruangan dan sebagainya, sampai games dan sebagainya disesuaikan dengan topik-topik trainingnya. Nah, masa-masa itu cukup lama dan banyak orang yang trainer-trainer yang mulai menerapkan itu juga. Setelah itu berlalu, kemudian masuklah ke dunia digital ya. Jadi teknologi pun semakin canggih. Jadi saya pernah dari model ini proyektor ya, model OHP ya, overhead projector yang ditempel-tempel gitu. Kemudian sampai akhirnya ada proyektor LCD, terus kemudian ada proyektor LED, dan sekarang udah lebih canggih lagi ya, seperti itu. Siap. Gila, udah panjang juga perjalanan nih, Mas Andi nih. Jadi yang kita ketahui ya Pak Bambang itu formernya MPS Training Consultation Research. Dia juga sudah berkecimpung lama di dunia seminar, training, workshop dan segala macam lah. Harum lah namanya, Harum. Harum bukan, Ibu Rum dong. Harum namanya Bu Kartini ya. Iya. Pak Bambang, untuk saat ini nih, bukan saat ini ya, jadi pada tahun 2019, 2020 puncaknya ya, puncaknya tuh training online. Iya, betul banget. Jadi benar-benar mau nggak mau, sebenarnya 2018, 2019 kita sendiri menyadari adanya training online ya. Jadi kita pernah beberapa kali ikut seminar online, training online segala macam. Tapi tahun 2020 tuh kita semua dipaksa untuk ikut gitu loh. Dipaksa karena mau nggak mau harus ada training online ya kan. Nah, tanggapannya Pak Bambang dalam menghadapi itu ya. Jadi tadi yang kita ketahui Pak Bambang udah lama di training offline dan mengenai situasi segala macam udah tahu lah. Nah, pada saat training online jebret, itu mau nggak mau kita harus ikut nih. Nih, Pak Bambang menghadapinya gimana tuh waktu itu tuh? Ini kita lagi ini ya, bahas training ya, bukan bahas bola ya. Ada nyeletuk jebret. Saya kira gue kayak jebret nih. Emang harus kayak gitu Pak Bambang, berapi-api. Gitu ya. Iya. Oke. Yes. Masa berubah, terus kemudian teknologi berubah, dan tentunya kita menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Nah, ketika dipaksa kegiatan training dilakukan secara online, ya betul tadi istilahnya boleh dikatakan dipaksa gitu ya. Karena kalau tidak ada pandemi, kita akan slow, pasti akan ada dua, online dan offline gitu ya. Kalau tidak ada pandemi, tapi kebetulan kita menghadapi pandemi dan mau tidak mau memang segala kegiatan dilakukan secara online, baik itu pembelajaran atau peningkatan sumber daya manusia kita maupun komunikasi kita dilakukan secara online. Nah, komunikasi maupun pembelajaran secara online memang ini hampir berbarengan lah seperti itu ya.
Nah, saya melihatnya bahwa ketika dipaksa, ya semua harus menyesuaikan diri. Semua harus menyesuaikan diri, semua harus merubah strategi dan sebagainya. Khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia, ini pun benar-benar jadi satu hal yang momentum yang harus disesuaikan. Ya, kita tahu sekarang muncul istilah yang namanya sistem pembelajaran online ya, atau learning management system gitu ya. Jadi bagaimana pembelajaran secara online ini dikemas, dimanage sedemikian rupa sehingga benar-benar bisa bermanfaat, bisa benar-benar merubah kompetensi dari karyawan atau dari orang-orang yang mau kita training. Nah, pembelajaran atau proses online ini pun ada fase-fasenya juga kalau menurut pengamatan saya, di mana kalau awal-awal ya kita ngikut training online dengan serba adanya gitu ya, serba adanya. Jadi pada saat itu mungkin delay juga masih panjang, terus kemudian tampilan dan sebagainya tidak semenarik sekarang. Nah, kalau dulu awal-awal kan ya monoton seperti itu, tapi itu yang kita harus lalui gitu. Jadi tapi saya yakin ke depan teknologi akan berkembang, kemudian juga fasilitas yang disajikan oleh teknologi juga akan sedemikian rupa dan kita harus menyesuaikan diri. Itu dari sisi teknologi. Sementara saya lebih suka juga mengamati dari sisi kita sebagai pelaku. Ya, kita sebagai pelaku tentunya harus menyesuaikan. Selain daripada teknologinya, kita harus kuasai, kita harus mengakali atau mempergunakan teknologi itu supaya tujuan kita dalam peningkatan pembelajaran atau peningkatan kompetensi orang yang akan kita ajar itu lebih sempurna lagi, lebih baik gitu ya, seperti itu. Nah, dari sisi manusianya itu, dari sisi kita sebagai pelaku juga harus ada peningkatan, harus ada penyesuaian. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Dulu sih training biasa-biasa aja, kemudian muncul kan udah susah ngikutin, udah nggak nyaman gitu kan, kita nggak nyaman, yang ngajar juga udah mulai harus beradaptasi. Nah sekarang peserta rasanya menurut saya sudah mulai agak, ya memang kita harus belajar secara online, pengajar juga harus menyesuaikan gitu. Nah itulah. Tapi yang menarik selain teknologinya harus kita kuasai, juga kitanya sebagai pengguna, pelajar maupun pengajar. Jadi dua-duanya kita harus saling menyesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, tadi saya garis bawahi sedikit ya, penyesuaian antara si pengajar dan yang diajar ya, pelajar, siswa ya atau muridnya ya. Nah, penyesuaiannya itu lebih ke arah mana Pak Bambang nih? Gue balik lagi kan ke Pak Bambang lagi. Ini penyesuaian ke arah mana nih, Be? Dari sisi si pengajar ataupun dari sisi siswanya? Apa yang perlu disesuaikan oleh mereka, Be? Ya, kalau saya garis bawahi gitu ya, ada dua hal besar ya. Jadi artinya kita sebagai pelaku, ya, sebagai pengguna, sebagai orang yang mempergunakan fasilitas pembelajaran online, yang pertama kita tentunya harus menguasai teknologinya itu sendiri dari berbagai sisi, ya, infrastrukturnya, terus kemudian spesifikasi dari atau requirement yang dibutuhkan untuk pembelajaran itu sendiri, terus kemudian dari sisi internal kita, ya, dari sisi internal. Kalau secara secara pembelajaran, teknik presentasi dan sebagainya, mungkin beberapa kita sudah ketahui. Ini kita kalau bicara dari sisi trainernya ya, dari sisi trainernya kita untuk mengajar dan sebagainya mungkin sudah banyak yang dikuasai. Tetapi juga ada hal-hal yang harus kita perdalam, yaitu jadi bagaimana meningkatkan kenyamanan si pesertanya. Nah, hal apa saja yang supaya peserta nyaman gitu ya. Dan ini banyak sekali. Nah, saya sendiri lebih suka daripada
kenyamanan itu kan banyak ya, dari kenyamanan tampilannya enak nggak sih gitu ya. Terus kemudian ada kenyamanan dari sisi vokalnya, suaranya si pengajar dan sebagainya. Kemudian juga dari ilustrasi slide maupun video yang disampaikan dan sebagainya. Juga penyampaian dalam dalam tata keramanya. Nah, kalau saya bilang adalah ini etiket ya. Nah, etiket ini yang benar-benar mempengaruhi kita sebagai pengajar maupun kita sebagai yang diajar. Ini dua pihak nih harus menyadari bahwa secanggih apapun teknologi, secanggih apapun kita presentasi atau ini, tetapi etiket ini yang harus benar-benar kita pelajari ya, supaya peserta maupun kita belajar juga jadi nyaman. Kurang lebih seperti itu. Waduh, ini udah ke trigger nih, Mas Andi. Etiket. Tapi sebelum ke etiket mau curhat dulu nih. Jadi Pak Bambang, dalam menghadapi training online ini ada satu hati atau satu perasaan, oh ini nggak bakal dapet nih. Nah, ini nggak bakal dapet nih. Ini benar-benar, oh nih training Pak, nggak bakal bisa nih kita nih. Kita training ini nggak bakal nyampe di kotak kita nih gitu loh. Nggak bakal nyangkut lah gitu ya. Dan ada beberapa rekan udah bilang bete duluan. Iya, ini pasti nggak bisa nih. Ini nggak mungkin nih. Tuh gimana tuh Pak Bambang tuh? Nyangkutinnya ya. Ya, artinya gini, kalau posisi kita sebagai peserta, tentunya sama dengan customer ya. Jadi peserta ini kita sama dengan customer, di mana mereka punya experience masing-masing. Jadi ketika dia belajar pertama mungkin jam awal-awal pertama online dia masih nyaman lah, masih oke, gini ya. Jadi ada hambatan-hambatan yang terjadi ketika pembelajaran online, dia masih memaklumi gitu ya. Tapi lama-lama dia belajar lagi dan pihak penyelenggara atau tim trainingnya ya atau penyelenggaranya gitu, kalau di perusahaan mungkin divisi trainingnya, itu melakukan melaksanakan trainingnya dengan lebih baik lagi. Nah, sehingga si peserta ada experience lagi, wah ini enak nih gitu. Ini enak nih ya. Artinya dari apa yang disajikan tuh lebih enak nih, lebih nyaman gitu. Nah, mungkin ketika yang dimaksud tadi, ketika kita ikut training, terus ada hal-hal yang sudah jadi ekspektasi kita, ternyata tidak diberikan oleh si penyelenggara training gitu ya, atau si trainernya. Sehingga, kita udah mulai, ya gitu. Yeah. Jadi, di luar ekspektasinya segini, terus ada kejadian-kejadian yang di luar itu gitu. Iya, ekspektasi itu melebihi ini ya berarti ya, melebihi kenyataan berarti. Iya, jadi apa yang diharapkan, ternyata kenyataannya rendah gitu ya, ekspektasinya lebih tinggi gitu. Iya, nah, saya sering ngikut beberapa training online ya, dan benar-benar beda-beda emang. Kadang-kadang, wih keren deh, wah ini interaksinya bagus nih segala macam. Kadang-kadang sampai ibaratnya tampilannya kagak diperhatiin. Yeah. Ampun. Dan itu emang benar kayak kata Pak Bambang ya. Jadi emang dari persiapan tim penyelenggara mungkin ya. Yeah. Jadi benar-benar gimana caranya supaya minimal semuanya yang terlihat, semuanya yang tergambar itu bagus gitu kan ya. Ya, semua yang tervisualkan itu ya. Baru beresin materinya, baru beresin delivernya, kayak gitu kali ya Pak Bambang ya. Iya, betul. Jadi etiket itu agak luas ya. Artinya etiket itu udah agak luas. Nah, satu sisi etiket juga cukup luas, satu sisi juga kalau kita posisinya sebagai penyelenggara atau tim divisi training lah,
Kalau dalam suatu perusahaan besar kan ada divisi training ya, di bawah HRD itu ada divisi training. Nah, teman-teman di divisi training ini harusnya paham betul seluruh tatanan proses itu. Jadi ada 4 bagian yang harus dia ketahui. Yang pertama adalah tentunya infrastrukturnya. Jadi itu requirement-nya seperti apa, baik kita sebagai penyelenggara maupun bagi si peserta. Ya, jadi kalau pesertanya adalah misalkan karyawan dalam satu perusahaan kita, kan memberi instruksinya lebih enak kan ya. Ataupun kita sebagai penyelenggara training, divisi training yang akan publik gitu ke pihak luar lah gitu ya. Nah, dia harus menguasai itunya, yang satu bagian, yaitu yang pertama requirement-nya. Jadi secara teknis apa saja yang harus dia kuasai dari macam-macam, ada banyak gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi trainernya sendiri. Trainernya sendiri harus tahu betul apa yang harus disajikan supaya lebih baik penyampaiannya. Dari sisi ketiga itu dari sisi penerima, si pesertanya. Pesertanya harus diberi apa supaya dia ketika mengikuti, supaya bisa mengikuti proses pembelajaran ini. Dan satunya lagi itu tadi yang saya bilang itu adalah etiket ya. Jadi keseluruhannya ini tim ya, yang nomor 4 itu tim dan etiket. Nah, dia harus tahu betul apa yang jadi kendala tadi ya, dari mulai tampilan awal, dari mulai sapaan awal, kan biasanya kalau kita jadi host, jadi tim pelaksana ya, dan dari tim pelaksana kita kan dibagi-bagi, ada yang jadi host, ada yang segala macam. Nah, yang jadi host, kemudian yang jadi admin, bagaimana nyapa mereka ketika belum dibuka kelas dan sebagainya, itu kan harus ditata sedemikian rupa supaya orang itu merasa senang ada disapa, terus kemudian merasa enak, musik apa yang harus disajikan, dan sebagainya. Dan yang lebih ini lagi, yaitu tadi, saya lebih suka cenderung membicarakan hari ini, bicara tentang etiket ya. Jadi, jangan sampai hal-hal yang tidak etis itu muncul. Ya, misalkan dari pembicaranya maupun dari moderator yang tampil di muka, itu melakukan hal-hal yang kurang berkenan, ya. Dari sisi tampilannya, misalkan terlalu jauh lah kameranya terlalu tinggi atau bagaimana. Ya kita sering lihat ya, ada presenter atau pembicara narasumber yang kameranya dari samping gitu. Jadi yang kelihatan muka sampingnya saja gitu kan. Gemes banget gitu pengennya. Itu gitu ya. Terus ada juga yang tahu-tahu minum gitu kan. Kalau dalam formal ya, kalau dalam talk show seperti ini kan emang enaknya seruput dulu lah gitu ya. Tapi kalau dalam formal ada peserta kan rasanya kurang nyaman kalau ada ini. Nah itu etiket ya. Etiket itu artinya kalau sesuatu yang dilakukan kalau nggak ada yang lihat itu nggak ada masalah. Nah itu etiket ya. Kalau dilakukan terus nggak ada orang lihat ya nggak ada masalah. Ya, banyaklah. Tapi kalau dilihat orang, jadi kurang nyaman. Nah, sekolah seperti itulah kurang lebih. Jadi di samping keseluruhan mengerucut kepada etiketnya lah gitu. Ya, benar banget sih memang. Tapi tadi lebih itu ya, etiket itu sama kayak etika gak sih? Atau itu adalah dua hal yang berbeda atau gimana ya? Itu gimana tuh? Ya, dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau etika itu ketentuan yang sudah kita sepakati bersama. Ya, jadi misalkan hari Sabtu kita libur ya, gitu. Terus kalau kita keluar dari situ, nah itu kurang etik gitu juga ya. Tapi kalau misalkan etiket itu hal-hal yang itu tadi saya bilang. Kalau kita lakukan tanpa dilihat orang, bisa saja. Misalkan mohon maaf ya, kita buang sesuatu dari mulut gitu kan. Kan kurang nyaman dilihatnya kan, nggak kurang nyaman gitu. Atau kita buang angin gitu kan.
kurang kurang nyaman gitu, kurang ini. Tapi kalau nggak ada orang lain kan bisa aja kan gitu kan. Iya betul. Sementara kalau etika Di-mute itu gimana tuh bawa? jadi ada baiknya kalau Baiknya. kita mau minum ya kita ini dulu videonya kita tutup dulu, ininya audionya juga kita tutup dulu baru kita minum itu. Atau izin dulu, misalkan Bapak Ibu sekalian bisa ini sebentar, suara saya udah mulai serak, saya akan minum sebentar ya gitu. Nah itu izin dulu lebih enak. Atau keluar dari lift, Bapak Ibu sekalian, atau misalnya kita sebagai peserta ya, kita tulis di chat, mohon izin sebentar ke belakang. Jadi hal-hal gitulah yang harus kita jaga. Kenapa saya, ini aturan jadi pertanyaan nih, tapi sebelum ditanya saya jawab duluan. Kenapa saya selalu concern dengan soal etiket ya? Pertama, saya sering mengalami ketidaknyamanan seperti yang tadi terjadi sama Mas Gema. Udah nggak nyaman gitu ya. Nah, untuk menjaga itu, ya saya melihat bahwa etiket ini penting. Itu satu. Terus yang kedua, etiket ini kalau kita biasakan akan menjadi hal yang baik, ya. Kayak kamera, cahaya dan sebagainya, tampilnya harus bagus gitu. Nah, bukan saja ketika untuk memberikan penjelasan kepada peserta pelatihan, tapi juga ketika kalau kita harus persentase di depan klien. Nah, etiket ini sangat-sangat penting menjadikan cerminan dari brand kita, menjadikan cerminan dari perusahaan kita. Ini jadi shortcut, oh keren juga ya, oh santun, oh elegan, oh profesional dan sebagainya gitu. Jadi, tapi kalau udah memunculkan tampil presentasi dengan kamera yang nggak pas, pencahayaannya nggak pas, gitu. Terus kemudian banyak hal ya teknis maupun non teknis yang ini. Jadi kita kan citra kita kurang baik ya, image-nya jadi kurang baik. Makanya bagi teman-teman, terutama teman-teman di divisi pelatihan, divisi training, dimanapun teman-teman berada, etiket ini yang paling penting. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita kupas tentang etiket. Ini pertanyaan-pertanyaan kita udah dilibas semua, Andi. Tadi tuh udah kalau pembicara, kalau kepala sekolah tuh pengennya kasih wejangan aja gitu kan. Jadi udah punya jawabannya nih, udah punya jawabannya sebelum kita tanya. Itu tuh udah gue listing nih. Ini benar-benar pertanyaan-pertanyaan listing gue tuh belum gue kasih ke Babe, belum kasih ke. Udah ada jawabannya ya. Iya. Oke, jadi ini merupakan hal kecil sebenarnya ya. Hal kecil yang sering dilewatin sama teman-teman di divisi training khususnya ya. Jadi ibaratnya mereka nganggapnya kayaknya ya ini biasa kali, enteng lah, segala macem lah, nggak. Yang penting kan namanya trainer ya, misalnya saya jadi trainer, hal utama yang benar-benar di pikiran saya kan, ini materi gue harus kayak gini nih. Materi segala macam nih, gue benar-benar harus beresin materi ini, keren banget nih materinya segala macam. Sedangkan yang Babe bilang tadi, etiket itu suka miss tuh. Iya. Nah, baiknya gimana tuh, Beh? Maksudnya etiket itu ditanemin di kita melalui apa? Jadi apa melalui misalnya gue di divisi training nih, melalui papan pengumuman kayak, atau etiket itu ada di dalam diri sendiri yang kemudian ya gimana ya? Apa namanya yang itu loh maksud gua. Kalau misalnya tadi Babe bilang kalau misalnya kalau udah ditaruh di papan pengumuman segala macam, jadinya etika dong. Ya, betul. Ya, peraturan kan. Nah, sedangkan etiket itu bukan ada yang di peraturan, tapi yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Iya. Nah, itu gimana cara nimbulinnya tuh? Implementasiinnya ya. Iya. Ya. Terima kasih, menarik sekali, benar. Hal yang kadang mungkin penting sekali ya pertanyaannya itu. Jadi buat teman-teman di divisi training, kalau kita mau menerapkan khusus tentang etiket, memang harus ada dalam dirinya sendiri.
Jadi dia tahu harus tersenyum. Senyum itu etiket ya. Ya, jadi harus tersenyum, harus ramah dan sebagainya, itu satu. Tapi ketika ada hal-hal yang bisa dijadikan satu ketentuan, jadikan satu instruksi, nah itu buatlah jadi satu instruksi. Nah, instruksi itu kan khususnya bagi orang di internal kita ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada 4 bagian. Satu, infrastrukturnya. Kedua, tim kitanya sendiri, ya, tim kitanya sendiri. Bagaimana kita harus memahami pekerjaan kita, job desk kita dan sebagainya. Kemudian SOP-nya seperti apa. Kemudian yang satunya lagi adalah trainernya, dan yang satunya lagi adalah peserta. Nah, teman-teman di divisi training, 4 bagian ini harus diketahui. Ini harus dibalut oleh etika dan SOP tadi. Ya, etiket. Nah, etiket ini untuk supaya bisa menerap di masing-masing. Jadi udah jadi kebiasaan. Jadi kalau tampil saya harus sempurna, ya. Kalau tampil ya cahaya, terus kemudian level kamera dan sebagainya, vokal kita dites dulu dan sebagainya. Nah, itu sudah harus jadi otomatis, harus ada dalam diri kita. Nah, sementara yang bisa diinstruksikan, kita buat jadi satu instruksi. Nah, itu boleh dipajang tuh, yang seperti itu. Jadi, kita harus tes ini, harus ini. Nah, SOP terutama juga harus diinikan. Kalau kita mengajar, nih buat teman-teman di divisi training, kalau kita memberikan training kepada tim kita misalkan di cabang, atau tim kita di dealer kita masing-masing, instruksi itu lebih baik dikirimkan lebih dahulu. Ya, jadi instruksi dikirimkan lebih dahulu, kemudian ketentuan-ketentuan lain. Nah, kalau untuk etiket seperti ini enakan sih disosialisasikan, diberitahukan ya, disosialisasikan nanti ininya seperti ini seperti ini. Gitu. Jadi kalau instruksi kan lebih enak. Contoh lah misalkan kita punya perusahaan di cabang di daerah-daerah atau punya dealer. Kadang-kadang mereka kan nggak tahu apa yang diharapkan oleh kita. Nah, sehingga kita ada training nanti. Dia ikut training, tapi ikut trainingnya misalkan di ruangan tempat dia kerja. Sehingga lalu lalang orang, suara, dan sebagainya terdengar. Nah, ini kan jadi kurang ini ya. Nah, instruksi itu penting supaya orang di cabang atau di dealer kita tahu bahwa kalau diadakan training harus di ruangan khusus. Berarti kita harus kontak atasannya dia kan, atasannya dia di cabang atau di dealer bahwa anak ini mau di training, tolong dikasih fasilitas ini. Nah, fasilitas, requirement dan sebagainya, kita sebagai tim harus tahu juga seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga harus tahu secara teknis fasilitas apa yang ada di video conference kita. Misalnya video conference-nya kita pilih Zoom. Nah, fasilitas terkini yang ada di Zoom apa saja. Kita sebagai tim training, divisi training harus mengetahui apa saja yang bisa dieksplor dari situ. Kita kasih tahu kepada trainer kita, ini bisa begini, bisa begini. Kemudian aplikasi-aplikasi lain yang mendukung pelatihan training juga harus kita kuasai juga. Jadi misalkan bagaimana polling, bagaimana ini supaya lebih menarik. Seperti itu sih. Pokoknya menarik lah. Sebetulnya jadi orang divisi training itu sangat menarik. Waduh, harus terus ini. Ini udah lengkap banget nih. Gue sampai bingung mau nanya apa lagi jadi. Karena kebiasaan ngajar, jadi pengennya nyerocos terus ya. Bener-bener udah full banget ya, udah full banget nih yang Babe sampaikan, bener-bener mulai dari apa ya, gimana caranya ngadepin training online, bahkan untuk untuk divisi training gitu ya, gimana cara menyiapkannya gitu kan, cara menyiapkannya gitu kan, udah lengkap banget gitu kan. Iya, betul. Udah semuanya. Dan ini saya rasa masih banyak yang belum menerapkannya. Iya, betul banget. Yeah. Jadi SOP apalagi ngomongin SOP training online misalnya, itu saya rasa di perusahaan-perusahaan masih minim gitu ya. Padahal itu penting. Itu penting, jadi bikinin satu standar gitu ya. Dibikinin alurnya, diagramnya kayak gini, seperti itu, terus kemudian jadi standar.
Jadi standar itu, dan itu menjadi citra perusahaan itu sendiri, jadi image ya, baik kita ke dealer maupun ke cabang kita, wah pusat ini terstruktur lah gitu ya, setiap tampil bagus ya, seperti itu. Ataupun ke klien ya, kalau ke klien kan juga citra kita baik kalau seandainya lebih sempurna dalam ini ya, seperti itu. Oke, Siap. Udah mantep banget. Tapi jadi serius ya. Jadi serius ya, ke bawah serius ini. Bukan Terpikir. jadi mikir. Jadi mikir sih. Tapi memang ini hal yang benar-benar dibutuhkan gitu kan untuk training division gitu kan. Apalagi mereka membawa apa ya namanya? Membawa brand perusahaan gitu kan saat tampil gitu. Entah itu ke dealer, ke internal ataupun ke luar gitu, ke klien. Iya. Benar-benar. Dan nomor satu adalah kan beban atau tujuan daripada divisi training itu adalah bagaimana kompetensi dari si orang yang akan kita ajar itu meningkat gitu. Nah, kalau untuk meningkat, bagaimana meningkat kalau seandainya apa yang kita sajikan kurang diterima oleh mereka gitu ya. Nah, oleh karena itu supaya kompetensinya meningkat dan supaya kita setiap pelaksanaan training tidak sia-sia, ya harus diterapkan dari mulai SOP, etiketnya, dan instruksinya harus jelas gitu. Seperti itu. Siap. Waduh, ini makin lama makin berat nih, Li. Salah nih ngomongnya, aturan santai aja ya. Tapi di Pak Bambang sendiri ada apa namanya, ada mungkin harus ada satu satu workshop kali ya buat. Ya. Jadi kan kalau kita kan di sini kan cuma bahas baru kulitnya nih kali ya. Iya. Jadi mungkin di workshop kita nanti ya, mungkin nanti Pak Bambang bikin workshop, Babe bikin workshop, atau kita bikin workshop khusus benar-benar ngomongin nih etiket nih. Etiket ini gitu kan. Oh iya, ini SOP. Ini instruktur gitu, instruksi gitu ya. Bisa. Mewah. Oke, tadi udah banyak banget yang disampaikan sama Pak Bambang. Benar-benar apa ya? Banyak, tapi itu masih kulit. Nanti pasti bakal ada lebih detail-detail lagi nanti di workshopnya ya. Ya. Udah mantep banget nih. Rencana kapan nih? Nah, itu dia tuh. Rencana kapan nih? Apakah di? Ya, biar teman-teman teman-teman divisi training ada waktu untuk siap-siap. Jadi mungkin sekitar bulan September lah ya kita adakan. Kita bulan September. Apakah mau satu atau mau sempalan, mungkin kita nanti akan infokan ya. Jadi apakah paket keseluruhan tata kelola training online. Jadi di dalamnya ada bagaimana penyusunan SOP, bagaimana membuat instruksi, dan kemudian satu lagi bagaimana etiket itu disosialisasikan. Gitu. Oke. Ini kesempatan nih buat para teman-teman dari divisi training untuk bisa lebih tahu gitu kan, gimana caranya mengimplementasikan etiket itu tadi gitu kan, dengan mengikuti workshop ini jelas tentunya. Oke, sebelum kita tutup, thank you Pak Bambang. Kita masuk ke segmen terakhir. Segmen terakhir ini kita sebut ice breaking. Oke. Ice breaking dingin dong ya. Tadinya saya pikir saya ditempatkan di kursi panas ya. Enggak. Tapi rasanya sih feeling saya ini kursi panas, bukan ice breaking. Jadi intinya Pak Bambang sekarang harus jawab ya. Harus jawab dengan cepat. Wah, ini kursi panas kalau ini. Harus jawab dengan cepat, harus jawab dengan tegas. Nggak ada boleh mikir lu gitu kan. Nggak boleh ada dua jawaban. Ini kita kasih pilihan ya Mas Andi ya. Kita kasih pilihan. Dua atau tiga pilihan, Pak Bambang langsung harus pilih salah satu. Nah, Oke. Siap. Dimulai dari saya dulu nih Pak Bambang. Ya, silakan Mas Rian. Training online atau training offline? Online. Oke. Nextnya, ngajar sendiri atau tandem? Tandem. Udah tua gua. Biar berdua ya, jaga stamina ya. Iya, jaga stamina. Next Mas Rian. Zoom
Microsoft Teams atau Google Meet? Zoom. Udah cukup familiar ya sama itu ya. Oke, ini nih. Lebih ke bobot materi atau lebih ke penyampaian materinya? Penyampaian materi. Siap. Penting Oke. itu. Peserta banyak tapi delivery-nya nggak maksimal, atau peserta dikit tapi maksimal delivery-nya? Peserta dikit, maksimal delivery. Oke. Ini Bijak terakhir banget, nih. bijak banget, bijak. Bijak. Ini kagak ada yang lebih ini nih. Nih, pertanyaan terakhir nih. Ini lebih serem. Terakhir. Tidak berambut atau tidak berkumis? Ya, ini berat nih. Ini berat. Aduh, dua-duanya berat nih. Harus pilih salah satu nih, Bang. Ya, rasanya tidak berambut ya kali ya. Ini ciri Udah khas image ini. ya, udah image. Tetap ditaruh itu ya. Udah brandingnya itu. Oke. Oke. Thank Dari- you Pak Bambang, waktunya keren banget. Banyak banget kita dapat insight, banyak banget ini Mas Rian. Jadi Cukup. benar-benar harus nanggung nih kayaknya Nindi itu. Iya. Harus kita kupas tuntas benar-benar Iya. ke akar-akarnya. Karena apa? Karena ya kita menghadapinya sekarang gitu kan. Betul, Dan Bang. teman-teman divisi training benar-benar ya itulah yang dihadapin dia juga gitu loh. Iya. Jadi tadi sebelum kita tarik ke belakang, Babeh bilang learning management system atau segala macam, training online, wah itu benar-benar kan diperluin banget sama teman-teman divisi training. Jadi Pak Bambang, thank you banget udah join di MPS Talk kali ini. Mungkin kali ini kita lebih kerucut ke teman-teman divisi training ya. Ya. Jadi mungkin besok kita masuk ke divisi HR yang lain atau divisi marketing segala macam. Masih banyak teman-teman atau rekan-rekan kita yang akan join dengan kita di MPS Talk. Thank you Pak Bambang. Thank you. Sehat Bambang, selalu. waktunya. Sehat terus. Amin. Terus sukses selalu. Oke, bye. Makasih. Bye. Oke, Mas Andi. Mantap Selesai. banget. Selesai. Episode kita yang Ya. Ini agak berat sebenarnya ini Mas Andi nih. Ini berat, cuma ini menarik gitu. Menarik ya. Biarpun berat, tapi ini dibutuhkan gitu. Apalagi di posisi sekarang gitu kan, lagi switching banget gitu kan dari yang offline ke online gitu. Ini benar-benar hal yang dibutuhkan, apalagi untuk teman-teman dari divisi training gitu kan. Iya, iya. Benar-benar hal penting banget. Berat tapi keren sih, sangat dibutuhkan. So kita tunggu semi workshopnya atau training untuk mungkin etiket atau tata kelola training online-nya. Jadi teman-teman bisa pantengin terus di MPS Training ya. Di search saja di Google atau enggak di websitenya www.mpstraining.com. mps-training.com. mps-training.com, di sosial medianya, Instagram, LinkedIn, Twitter, ataupun di YouTube-nya juga bisa dicek ya. Siap. Oke, sekian dari kami. Saya Rian Gemah. Saya Andir Saleh. MPS Talk. Keep learning, keep doing. See you. Bye. MPS Talk, keep learning, keep doing.